Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala habibil mustafa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat mengkaji sebuah topik tentang metode aul dalam fikih waris. Secara realitas, permasalahan waris di masyarakat muslim banyak sekali mengalami perkembangan. Contohnya, apabila harta waris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris ternyata tidak habis atau masih ada sisanya. Sedangkan pembagian harta waris yang betul adalah sesuai dengan fikih waris, seluruh harta waris harus habis dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jika ada sisa dari pembagian harta waris, maka itu bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode aul. Metode aul adalah apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalah, maka bagian dari masing-masing ahli waris tetap, hanya pokok masalahnya yang berubah, yakni menurut jumlah masing-masing ahli waris. Terjadinya masalah aul adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, misalnya 8/6. Sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya. Namun apabila hal ini dilakukan, akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 192 dijelaskan apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang. Kita langsung ke contoh penghitungan masalah aul. Seorang istri meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris. Pertama suami, kemudian ibu, saudari kandung, dan saudari sebapa. Jika menggunakan metode biasa, maka bagian suami adalah setengah, bagian ibu adalah 1/6, bagian saudari kandung adalah 1/2, bagian saudari sebapa adalah 1/6. Akan tetapi di sini akan menyisakan harta waris, oleh karena itu kemudian penyebutnya berubah. Bagian-bagian ini kita jumlahkan dulu. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/6, maka akan berubah penyebutnya menjadi, pembilangnya akan berubah menjadi 3/8. Kemudian suami sehingga bagiannya menjadi 3/8, ibu menjadi 1/8, saudari kandung menjadi 3/8, saudari sebapa menjadi 1/8.
Dalam kasus ini pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu 8/6. Kemudian masing-masing ahli waris pendapatannya berkurang dari porsi yang semestinya diterima. Sehingga yang suami tadinya 3/6 berubah menjadi 3/8, ibu yang porsinya 1/6 berubah menjadi 1/8, saudara perempuan yang tadinya 3/6 menjadi 3/8, saudari perempuan sebapak yang tadinya 1/6 menjadi 1/8. Namun demikian, pengurangan pendapatan masing-masing ahli waris tersebut tetap proporsional, sehingga dipandang lebih adil daripada jika dikerjakan seperti biasa. Sebab jika seperti itu akan ada ahli waris yang dirugikan dan yang diuntungkan. Keterangannya, si suami mendapat setengah karena tidak ada anak dan cucu. Kedua, ibu mendapat 1/6 karena saudara lebih dari seorang. Ketiga, satu saudari seibu mendapat setengah karena hanya satu orang. Keempat, satu saudara sebapak mendapat 1/6 karena mewarisi bersama dengan seorang perempuan. Dan